Shalom, apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudari kami terkasih? Kami yakin dan percaya pasti dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita karena Tuhan baik dan selalu mengasihi kita. Kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online malam ini dengan tema kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Dengan hamba Tuhan yang sudah siap menaburkan firman Tuhan kepada kita, Ibu Pendeta Rostauli Sagala STH. Beliau melayani di GKPI Resort Rukun Namai Medan. Malam ini kami mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari kami untuk bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan nyata dan tak berkesudahan bagi kita, seperti matahari yang selalu bersinar setiap hari, seperti udara yang kita hirup setiap detik, sedalam lautan dan seluas angkasa. Begitulah kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita sehingga kita siap menerima berkat-berkat dari Tuhan. Kita mulai ibadah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tak terhingga dan kasih-Mu yang melimpah. Ya Bapa, Engkau adalah sumber cita dan kasih bagi kami. Biarlah kami dapat meneladani kasih-Mu dan saling mencintai antara kami dengan orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami, teman-teman kami, dan sesama kami. Jadikanlah kami saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Apapun Tuhan yang kami hadapi saat ini, kami boleh tetap mengingat bahwa Tuhan selalu mengasihi kami, sehingga kami bisa kuat dalam melewati berbagai rintangan dan persoalan. Tak lupa Tuhan, kami mohon kepadamu untuk Ibu Pendeta Rostauli Sagala. Kami berdoa agar Engkau Tuhan melindungi, memberkati dan memelihara Ibu Pendeta serta keluarganya. Berikan kekuatan baik fisik, mental dan rohani untuk menghadapi setiap tantangan dalam setiap pelayanan. Kiranya Engkau memanifestasikan kuasa-Mu dalam setiap pelayanannya dan semoga umat-Mu tumbuh dalam pengenalan akan kasih setia-Mu yang tak terbatas. Dengan penuh keyakinan kami mengangkat doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti
Saudara-saudari kami terkasih, kembali kami mengingatkan untuk subscribe channel YouTube kami Sylvia Margaret Huta Barat. Nyalakan lonceng notifikasi serta share ibadah tengah minggu online kepada saudara-saudari kita yang lain agar lebih banyak terberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan khotbah kita diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Marilah kita dengan penuh seksama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga, di mana kasih setia Tuhan yang selalu memelihara hidup kami dari waktu ke waktu hingga pada saat ini. Kami juga pada saat ini hendak merenungkan bersama firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi penuntun di dalam setiap kehidupan kami, dalam menjalani setiap perjalanan dan aktivitas di dalamnya. Terpujilah Engkau Bapa, kiranya Roh-Mu berkuasa dan campur tangan, sehingga firman-Mu boleh hidup di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam perbuatan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada persekutuan kita malam hari ini di ibadah tengah minggu online, firman Tuhan yang menjadi renungan kami ambil dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sampai demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang telah kami bacakan untuk kita, yaitu seruan daripada Nabi Yeremia yang mengatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita dalam sukacita, atau kita katakan ketika kita mengalami berkat-berkat-Nya yang membuat kita bersukacita. Misalkan seseorang mengalami kenaikan pangkat atau semakin berlimpah secara ekonomi, sangat mudah bagi kita untuk mengatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sangat mudah kita untuk mengumandangkan, karena dengan melihat keberhasilan, kelimpahan, atau segala yang sesuai dengan harapan dan keinginan kita timbul atau tercapai, tidak sulit bagi kita untuk mengatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengalami kepahitan, pergumulan, atau keadaan yang berantakan dalam hidup kita, mungkin di sini adalah sesuatu yang berat untuk mengatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jangankan mengatakan kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, bahkan bisa kebanyakan orang malah jatuh pada, ya katakanlah, menyesali atau menghitung-hitung atau mengatakan dalam hidupnya bahwa Tuhan tidak baik, bahwa Tuhan kurang sayang kepadanya, bahwa Tuhan tidak memperdulikannya. Itu yang lebih sering diungkapkan ketika
dalam keadaan sulit, dalam keadaan bergumul, dalam keadaan mengalami duka atau berbagai-bagai pergumulan yang lain. Secara umum sulit sekali atau jarang atau sangat sedikit orang yang dapat mengucapkan Tuhan itu baik. Sangat berkurang jumlahnya orang yang mengatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Karena apa? Karena faktanya yang terjadi dalam kehidupannya adalah yaitu tadi pergumulan, apakah sakit, apakah keadaan ekonomi yang merosot, apakah ya kegagalan dalam usaha. Jadi orang sering tidak ingat atau bahkan berat untuk mengucapkan Tuhan itu baik. Nah, kita ke firman Tuhan dari kitab Ratapan ini. Ini adalah diungkapkan oleh nabinya, Nabi Yeremia. Tetapi ini diungkapkan bukan dalam keadaan suka atau dalam keadaan umat pada waktu itu katakan bergembira, tidak. Tetapi justru ini diungkapkan oleh Nabi Yeremia ketika keadaan umatnya dalam mengalami hal yang sangat sulit, yang disebut dengan pembuangan Babel. Umat Tuhan diangkut ke Babel. Lalu Yeremia meratap, menangis. Dari nama kitabnya Ratapan. Yeremia meratap atau menangis melihat semua yang terjadi itu. Bahkan sebenarnya sempat sebelumnya di pasal 2 diungkapkan seolah-olah sungguh tega Tuhan mengizinkan umat itu mengalami hal demikian. Di Ratapan pasal 2 ayat 18 ayat 17 bagian yang terakhir, dia mengatakan bahwa ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si setru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Seolah-olah ya Tuhan mengizinkan merusak semuanya tanpa belas kasihan. Tetapi kemudian di pasal 3 Ratapan ayat 22 sampai ayat yang kemudian, setelah direnungkan kembali oleh Nabi Yeremia, dia perhatikan semuanya, dia renungkan siang dan malam, dia sampai pada pengakuan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi dalam keadaan, katakan keadaan umat yang berantakan, dengan merenungkan semuanya itu, dia tetap masih bisa melihat bahwa rahmat atau kasih setia Tuhan tidak habis. Ini tadi yang kami katakan, kalau dalam keadaan sejahtera, orang mengatakan kasih setia Tuhan itu baik, itu biasa. Tetapi dalam mengalami kegagalan, seseorang sanggup mengatakan kasih Tuhan itu baik, itu yang luar biasa. Itulah yang dikumandangkan oleh Nabi Yeremia. Ternyata di dalam keadaan yang kita katakan berantakan yang dialami oleh umatnya, dia melihat dengan mata iman, dengan mengimani, mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Ya, dia juga mengatakan bahwa rahmatnya atau kebaikannya tidak pernah habis. Bahkan dia gambarkan selalu baru tiap pagi. Seperti hari, selalu baru tiap pagi. Seperti itulah Nabi Yeremia melihat di dalam keadaan yang sulit itu, dia malah mengimani dan melihat bahwa kasih, rahmat, setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Ini yang patut untuk kita teladani sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan dia mengatakan Tuhan adalah bagianku. Jadi tetap dia merasa mendapat bahwa kasih setia Tuhan tidak meninggalkan kehidupannya. Sekalipun dia atau umat itu justru secara nyatanya sedang dalam porak-poranda oleh karena
Yerusalem tempat kediaman mereka mengalami kehancuran dan umatnya diangkut ke negeri orang yang disebut dengan pembuangan Babel. Lalu bahkan sampai ke ayat 25. Tetap Nabi Yeremia mengatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Pengharapan di tengah-tengah keadaan yang nampaknya tidak enak atau kurang menyenangkan. Tetap ada pengharapan di sana untuk melihat dan mengimani bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis. Kebaikan Tuhan itu selalu ada. Kebaikan Tuhan itu selalu tersedia bagi setiap orang yang menggantungkan harapannya kepada Tuhan semata. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, dalam hidup kita ini, kita berjalan kadang di jalan yang begitu mulus, yang begitu baik. Tapi tidak kita pungkiri, kita juga melewati jalan yang begitu terjal, jalan yang begitu sulit, yang kadang membuat kita tidak berdaya, membuat kita lemah, membuat kita bahkan berjalan pun tidak sanggup. Tetapi yang dapat kita teladani, keyakinan Nabi Yeremia dalam keadaan yang seperti itu pun. Jika setiap orang berharap kepada Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis. Kasih setia Tuhan itu dalam setiap keadaan tidak pernah habis. Bahkan di dalam keadaan sulit sekalipun, dia boleh mengimani dan melihat bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkurang. Jadi jangan ada di antara kita yang mengatakan ketika kita terjatuh, wah Tuhan ini tidak baik kepada saya. Ketika kita sakit, lalu kita mengatakan kok Tuhan tidak sayang sama saya. Ketika kita mengalami kegagalan, lalu kita mengatakan Tuhan itu pilih kasih. Ketika kita mengalami keadaan yang berantakan bahkan sampai di titik terendah sekalipun dalam hidup kita ini. Supaya kita jangan mudah untuk jatuh kepada pemahaman bahwa kasih setia Tuhan itu ya tidak tetap, atau kasih setia Tuhan itu timbul tenggelam, atau kasih setia Tuhan itu hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi bukan demikian. Kasih setia Tuhan dan melihat kasih setia Tuhan bahkan di dalam keadaan yang sangat sulit sekali yang kita lewati. Ini yang patut untuk kita teladani sebagai anak-anak Tuhan dalam hidup kita. Karena bagaimanapun perjalanan hidup kita ini tidak selalu hanya di jalan yang mulus. Ya mungkin kemarin kita lewati jalan yang begitu mulus, menyenangkan, menggembirakan. Mungkin hari ini kita melewati jalan yang begitu sulit, bahkan kita bisa terjatuh. Ya, tetapi kita tidak boleh berhenti lalu mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu musiman, kasih setia Tuhan itu untuk orang tertentu. Tidaklah demikian. Supaya dalam setiap situasi kita dapat melihat bahwa sesungguhnya kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Sama seperti hari ini kita katakan akan berlalu. Tapi berlalu hari ini akan datang lagi besok hari yang baru. Begitu kita sampai di esok hari, kita lewati lagi satu harian dengan segala aktivitas, dengan segala tantangannya. Akan berlalu juga. Tetapi begitu kita beristirahat di malamnya, esok hari lagi, hari yang baru lagi. Selalu Tuhan sediakan. Seperti itulah kasih setia Tuhan itu. Menyertai, mengiringi orang-orang yang selalu mengandalkan iman,
pengharapannya kepada Tuhan saja. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ibadah Minggu Tengah online pada malam hari ini, ya, matahari tidak selalu bersinar. Kadangkala kita berharap di pagi sampai sore hari matahari bersinar, belum tentu. Bisa saja di pagi hari juga sudah mendung. Ya, seperti itulah jalan kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita imani bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan. Apalagi ketika mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita ini. Jangan kita mudah untuk jatuh pada dosa dengan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak sayang lagi. Tuhan itu berkurang kebaikannya. Tuhan itu sudah pilih kasih dan lain sebagainya. Sekali lagi kami katakan, bersuka cita atau mengatakan kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan ya hal-hal yang menggembirakan kita temui dalam hidup itu adalah biasa. Ketika saudara naik pangkat katakan Tuhan itu baik, itu hal biasa. Ketika usaha saudara berhasil Tuhan lalu mengatakan Tuhan itu baik, itu hal biasa. Ketika anak-anak saudara berhasil, studi berhasil, pekerjaan berhasil, mengatakan Tuhan itu baik, itu biasa. Tetapi ketika kita dalam keadaan sulit, terjatuh, kita masih sanggup mengatakan Tuhan itu baik, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam setiap situasi kita mampu untuk menyanyikan atau mengumandangkannya. Sejatinya demikianlah ciri-ciri daripada anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang setia dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, kita berdoa. Kami kembali bersyukur Bapa di sorga, firman-Mu menyapa kami di dalam ibadah tengah minggu online saat ini. Mengajarkan kami dengan cara pandang yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kami dimampukan untuk menyanyikan kasih setia Tuhan itu baik, yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap situasi, dalam situasi yang menggembirakan, terutama bahkan dalam situasi yang sulit yang kami alami. Biarlah kami semuanya menjadi pengikut-pengikut Kristus yang luar biasa. Yang sekalipun, bahkan sekalipun dalam mengalami kegagalan, kesulitan, dalam berbagai hal di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya kami dapat mampu melihat, mengimani, mengumandangkan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Dan kasih setia Tuhan selalu Engkau curahkan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Karena itu Bapa di sorga, biarlah kami semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan saja di dalam setiap seluk-beluk kehidupan kami. Baik ketika kami bersuka atau bergembira. Teristimewa lagi bahkan ketika kami dalam pergumulan, ketika kami dalam berduka, ketika kami dalam mengalami kegagalan sekalipun. Kiranya kami tetap dimampukan untuk mengumandangkan kasih dan kebaikan Tuhan yang kekal hingga selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa kiranya melalui pelayanan di ibadah tengah minggu online yang selalu dapat disiarkan melalui channel YouTube Inang Sylvia Margaret Huta Barat. Kiranya dapat menjadi berkat bagi setiap orang, bagi setiap yang mau ambil bagian ataupun
menerima berkat Tuhan melalui pelayanan di channel YouTube ini. Biarlah pelayanan lewat channel YouTube ini kiranya mendatangkan berkat, semakin menambah keteguhan iman dan kesetiaan kami kepada Tuhan saja. Berkati juga Ibu Sylvia Huta Barat beserta dengan tim, di mana selalu dapat memberikan pelayanan melalui ibadah tengah minggu online. Kiranya tetap menjadi berkat di dalam hidup ini selagi Tuhan masih memberikan bagi kami nafas kehidupan. Berkati juga keluarga, berkati juga anak-anak, berkati juga semua pendengar setia di dalam ibadah tengah minggu online. Terlebih Bapa di sorga, biarlah Engkau melihat akan pergumulan-pergumulan yang bisa saja Tuhan izinkan dialami oleh setiap jiwa. Tetapi biarlah Tuhan jadikan kami menjadi luar biasa. Ketika di dalam pergumulan itu juga kami tetap bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan kami juga tetap menyerahkan seluruh bangsa dan negara kami ini, kiranya diberikan kedamaian, kesejahteraan di dalam setiap kehidupan di tengah-tengah masyarakat dimanapun berada. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan berikan hikmat yang daripadamu untuk boleh ambil bagian di dalam melayani Tuhan, untuk memberikan kepemimpinan dan pelayanan yang terbaik untuk kesejahteraan banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.